Patunggira. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Pak hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Sapa Pagi 10 Oktober 2023. Sapa Pagi hari ini menyapa kita semua dengan tema Makaryo Bareng. Adapun yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25 yang demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajak kita untuk membangun suatu kerjasama yang baik sebagai wujud sikap saling melayani dalam hidup kita bersama-sama sebagai murid Yesus. Bekerja bersama-sama atau berkolaborasi dalam suatu organisasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya melibatkan beberapa orang yang menyadari hak dan kewajibannya serta memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Manfaat dari bekerja bersama-sama tidak hanya meringankan beberapa orang atau meringankan beban orang, tetapi turut berbagi tugas agar cepat menyelesaikan tugas tersebut. Ada pepatah mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini memiliki arti bahwa segala sesuatu akan lebih mudah dikerjakan bersama-sama, bersinergi satu dengan lainnya untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah tim. Makaryo bareng atau bekerja bersama-sama bisa dilakukan di mana saja, baik dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat, yang tentu saja menumbuhkan semangat persatuan, rasa kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan sikap saling melayani yang membuat setiap individu dapat berinteraksi. Maka terjalinlah komunikasi yang baik. Seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 22 sampai dengan 27. Kita mengingat kembali pada tanggal 2 Maret 2022, lebih kurang 3 tahun lalu, saat virus corona masuk di Indonesia yang dikenal dengan COVID-19. Wabah ini berdampak pada kehidupan umat manusia di seluruh dunia, terutama dalam aspek sosial ekonomi. Dan pandemi COVID-19 itu juga berdampak dalam keagamaan. Sejumlah tempat ibadah secara keseluruhan mengubah tata cara ibadah dan kehidupan manusia itu sendiri. Dari interaksi sesama maupun proses berhubungan dengan Tuhan, dan mencari cara terbaik untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona sesuai pedoman pemerintah.
Di masa pandemi waktu itu, dengan banyaknya persoalan ekonomi, gereja dituntut lebih peka dalam pelayanan diakonia pada mereka yang membutuhkan sebagai wujud kasih kepada sesama dan ketaatan pada perintah Allah. Kondisi yang seperti itu membuat umat semakin teguh dalam imannya karena ada kerinduan bertemu dengan Kristus. Walaupun tidak secara fisik dalam komuni di gereja, melainkan dari pengolahan iman berbasis internet, baik secara pribadi maupun keluarga dalam bentuk online atau Zoom. Masa pandemi membuat adanya variasi pelayanan yang membawa perubahan bahwa umat semakin peduli dengan pelayanan yang bersifat sosial. Gereja kami juga melakukan kegiatan pelayanan sosial diakonia, seperti gambar yang akan ditayangkan. Lalu bagaimana setelah pandemi? Kita merasakan bahwa badai telah berlalu. Yang kala itu di rumah, kemudian kita melakukan bersama-sama di gereja. Kiranya semangat saling meringankan beban ini terus bertambah dalam situasi genting atau saat semua baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan pada hidup kita, mari satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang selalu mengajarkan kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kiranya dengan bekerja bersama-sama dan saling melayani, dapat menumbuhkan rasa kesatuan dan persaudaraan yang akan membawa kami menghargai proses bersama dan menikmati setiap berkat Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Amin. Demikian sapa pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.